Urusan pajak kini tak hanya diawasi petugas pajak, Babinsa dan Babin Kamtibnas ikut dilibatkan untuk memantau kepatuhan wajib pajak hingga ke tingkat wilayah. Nah, pemirsa, ini menjadi pertanyaan kita bersama, apakah ini benar-benar menjadi solusi atau justru menimbulkan persepsi intimidasi? Nah, seperti apa sebenarnya skema pengawasannya dan sejauh mana kewenangan aparat dalam sistem ini? Untuk membahas lebih lanjut sudah bergabung bersama kita pengamat komunikasi politik dan militer Slamet Ginting. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ginting. Waalaikumsalam, selamat malam ya. Terima kasih ya Pak sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Tadi Pak, seperti yang dibilang oleh Ketua DPR ya, Mbak Puan, yang bilang katanya kalau melibatkan aparat jangan sampai malah membayar pajak karena takut, tapi harus karena kesadaran. Tapi apakah itu solusinya Pak, aparat dilibatkan Pak? Ya memang secara hukum ya kewenangan inti perpajakan tetap berada pada Direktorat Jenderal Pajak seperti tugasnya memeriksa, menagih, menyita hingga menegakkan hukum perpajakan. Dan itu betul-betul kewenangan pejabat pajak sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, di sisi lain, Babinsa, Bintara Pembina Desa maupun Babin Kamtibmas, ya, jadi Bintara Pembinaan Ketertiban Masyarakat Polri, itu tidak punya kewenangan untuk menggantikan fungsi-fungsi fiskal di perpajakan. Karena itu menurut saya bila pelibatan mereka hanya sebatas koordinasi, penyampaian informasi atau pengamanan apabila terdapat potensi gangguan keamanan, maka secara prinsip masih bisa dipahami sebagai bentuk dukungan antar instansi saja. Nah, kebetulan memang biasanya para menteri berkoordinasi, oleh karena itu persoalannya yang muncul justru menurut saya ada pada persepsi publik. Nah, komunikasi publik dari pemerintah itu yang menurut saya belum dapat ditangkap oleh masyarakat. Dan ini juga harusnya komunikasi publiknya diperbaiki. Karena apa? Kehadiran aparat berseragam di rumah atau tempat usaha wajib pajak ini dapat ditafsirkan ya sebagai bentuk tekanan psikologis ya. Meskipun secara formal mereka tidak melakukan pemeriksaan, kehadirannya saja. Baik, Pak Ginting. Halo Pak. Baik. Ya, beberapa hal yang disampaikan Pak Ginting, kita juga masih mencoba untuk terhubung kembali bersama Pak Ginting ya. Tapi menarik yang disampaikan oleh Pak Ginting, kalau memang seperti yang dilakukan selama ini, baik Babinsa dan Babin Kamtibmas untuk mengawal, mengamankan situasi, tentu saja itu adalah hal yang memang diharapkan bisa diwujudkan. Akan tetapi apabila kehadiran justru menjadi sebuah hal justru intimidasi, ketakutan di warga, itu menjadi hal yang keliru begitu. Dan memang menarik pemirsa, Pak Ginting juga sampaikan bahwa satu hal yang penting adalah bahasanya ya, mindset atau pemahaman atau mengerti masyarakat bahwa pajak harus dibayarkan karena memang itu untuk kebutuhan dan juga pembangunan negara kita. Seperti yang Anda saksikan ini, tentu saja ya keterlibatan dari Babinsa, Babin Kamtibmas seperti yang Anda saksikan di layar ini beberapa kali adalah hal yang diapresiasi oleh masyarakat ya, ketika masyarakat terbantu. Akan tetapi apakah ini harus dilakukan terlibat dalam wajib pajak, DJP gandeng aparat awasi wajib pajak? Kita masih coba untuk terhubung lagi bersama dengan Pak Slamet Ginting ya. Nanti kita akan segera coba lagi jalur komunikasi kita. Baik, kita coba sapa lagi. Selamat malam Pak Ginting. Ya, selamat malam. Terputus tadi Pak Ginting. Pak Ginting, tadi menarik sekali yang dijelaskan Pak Ginting ya. Akhirnya muncul pertanyaan saya Pak. Ini kalau pelibatan aparat dalam pengawasan pajak, apakah artinya boleh dibilang ada militerisasi dalam ruang sipil Pak? Ya, saya kira tidak ya. Ini kan
baru penjajakan dari Kementerian Keuangan yang akan mengajak kerjasama, dan mungkin juga mereka merasa ada kesulitan-kesulitan di daerah tertentu. Kemudian informasi-informasi daerah yang rawan keamanan itu kuncinya memang ada di Babinsa maupun Babin Kamtipmas, sehingga ini mereka meminta bantuan informasi hanya di daerah-daerah tertentu saja, dan kalau seperti itu menurut saya masih dalam batas-batas yang bisa dipahami bersama begitu. Jadi tidak kaitannya dengan militerisasi, karena Babinsa plus Babin Kamtipmas. Nah, jadi kalau kita mengacu kepada penjelasan Direktorat Jenderal Pajak, jawabannya adalah memang Babinsa dan Babin Kamtipmas itu tidak punya dasar hukum untuk memeriksa sampai pembukuan wajib pajak, menghitung besaran pajak, kemudian juga melakukan penyitaan aset. Tidak sampai seperti itu. Jadi hanya menjaga implementasi di lapangan agar prakteknya tidak, aparat itu tidak ikut mendatangi wajib pajak dalam kegiatan penagihan. Ya, jadi kalau itu secara rutin, maka batas antara fungsi keamanan dan fungsi perpajakan menjadi kabut. Jadi hanya tertentu saja menurut saya harusnya begitu. Supaya warganya lebih sadar lagi untuk wajib pajak, Pak. Ini apakah ada korelasinya dengan misalkan katakan sekarang ini kan KPK melakukan OTT, ada beberapa pejabat daerah yang terkena. Anggaran yang seharusnya buat rakyat ternyata sayang sekali kerap disalahgunakan. Nah, apakah itu juga mempengaruhi mindset yang membuat pemerintah sulit untuk meningkatkan kesadaran warga membayar pajak, Pak Ginting? Ya, memang kekhawatiran itu masuk akal ya. Jadi kadang-kadang juga ada dasar sudut pandang psikologi sosial dan juga komunikasi publik. Nah, kehadiran Babin Kamtipmas atau Bayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat dengan Bintara Pembina Desa itu tentu saja dilihat orang sebagai simbol kewibawaan negara. Jadi kehadiran mereka bisa memunculkan dua efek sekaligus ya. Pertama, bagi masyarakat yang patuh tentu dapat menimbulkan rasa aman. Sedangkan bagi masyarakat yang sedang berurusan dengan administrasi perpajakan, ini justru bisa menimbulkan tekanan psikologis. Karena itu betul-betul keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada proporsionalitas pelaksanaan. Jadi jika aparat hanya hadir ketika memang terdapat potensi gangguan keamanan terhadap petugas pajak misalnya, risikonya relatif kecil. Ini kan banyak juga ormas-ormas mengganggu perusahaan-perusahaan sehingga investor juga kabur. Nah, persoalan-persoalan ini menurut saya kan sebenarnya sejak Mei tahun lalu sudah dibentuk Satgas Anti Premanisme. Satgas Anti Premanisme? Ya, Satgas Anti Premanisme. Kan banyak perusahaan-perusahaan itu kabur karena terlalu banyak ormas minta jatah premanan, kira-kira begitu. Ini yang barangkali ini implementasi dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk oleh Kementerian Polkam sudah setahun lalu. Jadi ini yang harusnya dikemukakan kepada publik, jangan nanti kesannya negara atau pemerintah menggunakan pendekatan koersif dalam menarik pajak begitu. Berarti takutnya premanisme membebani, terus bayar pajak dengan melibatkan aparat justru menjadi tekanan, jadi double begitu ya Pak Ginting? Semoga tidak begitu ya. Iya, karena itu harus ada penjelasan betul. Mungkin ini juga sebenarnya psikologis ya. Baik. Kepada ormas atau preman-preman yang selalu yang kadang-kadang mengganggu supaya mereka itu secara psikologis
berpikir ulang gitu. Cukup menghadirkan Babinsa, Babin Kamtipmas di situ, misalnya mereka kemudian berpikir ulang. Nah kan kemarin belum lama Kodam Jaya juga masuk ke dalam titik-titik premanisme. Karena itu sebenarnya perintah ada satgas yang mereka dilibatkan. Memang polisi ujung tombak, kemudian TNI melapisi, seperti itu. Wah, kalau nafasnya begitu artinya melindungi masyarakatnya ya Pak ya. Wah, masyarakat pasti sangat mendukung sekali tuh Pak Ginting. Baik, Pak Ginting. Iya, memang. Terima kasih banyak ya sudah berbagi. Nanti ketika perkembangannya seperti apa lagi, izin kita bisa dialog kembali ya Pak Ginting ya. Baik, yang jelas memang tugas Babinsa maupun Babin Kamtipmas itu kan hampir sama. Ya. Pembinaan teritorial, menjaga ketahanan wilayah, komunikasi sosial, serta membantu pemerintah daerah dalam program-program nasional. Nah ini mungkin karena ada program nasional, tapi bukan bersifat penegakan hukum. Nah beda kalau Babin Kamtipmas memang fungsinya lebih pada pembinaan masyarakat, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk melakukan mediasi dan problem solving, begitu. Problem solving. Baik, Pak Ginting terima kasih atas waktunya ya. Selamat malam Pak Ginting. Semoga bisa berdialog lagi. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ginting. Ya, pemirsa informasi lainnya masih akan kami hadirkan di Sindo Prime. Kami segera kembali.